Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur jual, khususnya kami Swage. Jadi saya mohon maaf, 3 hari ini, hampir 3 hari ya kurang lebih, saya memang tidak bisa upload karena memang kendala cuaca. Jadi sebenarnya pengen cepat nyelesain ya, biar sahabat dapur Jawa nggak nunggu. Tetapi karena memang kalau hujan itu pasti sangat mengganggu proses recording, jadi suara tidak bisa jernih. Takutnya kalian malah emosi dengerin video saya, jadi saya lebih baik memang menunggu bener-bener tidak ada gemericik gerimis. Jadi hampir 3 hari itu gerimis ya, jadi kayak terdengar. Oke, semoga kami Swage selalu diberi kemudahan ya, dan selalu diberi keberkahan. Dan saya akan melihat bagaimana prediksi kehidupan kalian, keuangan, asmara, juga kesehatan, dan warna dan angka keberuntungan kalian di tahun 2022 ya. Ini sudah saya shuffle biar kalian tidak menunggu terlalu lama ya. Bagaimanakah kehidupan untuk kami Swage di 2022? 1. Kami Swage banyak hal yang berat ya, dan memang hampir mayoritas kita mengalami hal berat, baik pastinya perekonomian karena pandemi ya, karena ini saya merasakan memang energi negatifnya di tahun 21 itu lumayan tinggi, dan lumayan bikin kalian sedih. Kalian bener-bener ibaratnya sesak banget. Kalian harus bagaimana caranya bertahan setiap hari di tahun 21 itu sangat luar biasa perjuangan kalian ya. Dan di tahun 22 kayaknya auranya lebih baik, karena di situ saya melihat aura goldnya ini khususnya keuangan lebih tebal daripada 21. Saya melihat ya ini ya, uangnya hanya cukup untuk kebutuhan yang misalnya makan, kebutuhan standar, kebutuhan primer standar, tapi belum bisa kayak ibaratnya buat bayar hutang yang ini, pinjaman yang ini, atau cicilan ini, atau ada kewajiban-kewajiban lain yang harus kalian bayarkan. Kayaknya banyak yang tertunda ya. Semoga di tahun 22 kami Swage banyak kemudahan juga, karena di situ saya melihat energinya lebih naik. Berarti ada sesuatu yang lebih baik di tahun 22. Bagaimanakah kehidupan kami Swage? Di sini ada the King of Clubs atau Clouds ya. Di sini ada kabut yang masih tebal. Kehidupan kami Swage di tahun 22 memang masih mengalami, mungkin ini adalah masih dampak dari tahun 21 yang masih kalian rasakan di tahun 22, dan itu masih terasa sangat berat ya. Tetapi di kartu kedua ada friendship ya, yang menandakan friendship. Kamu tapi sudah lebih pandai dalam menghadapi ujian daripada tahun 21. Mungkin 21 adalah shockingnya, kamu merasakan shock itu yang luar biasa. Sedangkan di tahun 22 ujian itu masih hampir sama yang kalian hadapi, malah dampaknya yang kalian hadapi di tahun 22 itu masih berasa banget. Tetapi di tahun 22 karena energi positif kamu lebih naik, it mean kamu mungkin lebih oke, ini ujianku, aku sudah bisa lebih tegar. Memang ini harus aku hadapi, aku harus bisa mengatasi ini, aku harus survive, aku harus semangat. Kalau tidak semangat, masalah tidak akan selesai, tidak lulus nih di ujian yang ini gitu. Jadi dirimu lebih seperti itu. Makanya di kartu ketiga ada do not worry atau have faith. Nah, kamu sudah mempunyai kekuatan itu. Kamu sudah punya keteguhannya sudah lebih, keyakinannya sudah lebih. Jadi more survive dan 2021. Jadi kamu tuh lebih survive daripada 21. Jadi otomatis orang kalau lebih survive, lebih semangat, maka energi positifnya naik, maka semuanya akan lebih mudah. Jadi kekhawatiran itu sebenarnya memberikan kekhawatiran, kesedihan yang sangat berlebih itu memberikan blok yang sangat tinggi terhadap diri kita sendiri. Karena apa? Seperti kita menutup aura kita sendiri. Nah, pada saat dirimu lebih survive, ada kartu as pedang ya. Kartu as pedang ini adalah tanda baik bahwa kamu bisa menghandle di tahun 22 itu banyak hal yang bisa kamu selesaikan, dan kayak tidak terasa semuanya bisa. Kayak pada saat kamu menghadapi ujian di tahun 21 tuh kayaknya sulit banget, berat banget. Tapi tahun 22 kamu punya
rasa khawatir kamu berkurang, rasa percaya diri kamu bertambah, dan semuanya kayak tiba-tiba terselesaikan satu demi satu. Queen of Wands. Dan ada Judgment. Nah, di sini ada The Hermit dan ada Five of Pentacles. Di sini ya, Queen of Wands, kamu sudah lebih bijaksana dalam melihat hidup kamu. Ya, jadi makanya saya bilang energi positif kamu yang mungkin di tahun 21 hanya 25%, ya 25%, sedangkan di tahun 2022 hampir 75%, jadi 75% agak, jadi kenaikannya hampir 50% dong. Jadi sangat baik. Jadi banyak perubahan yang akan datang di tahun 22 untuk kehidupan kami swagi. Jadi kehidupan perubahan itu adalah itu tadi, karena dirimu lebih apa ya, jiwa kamu tuh lebih kuat, lebih survive, lebih berani menghadapi apapun. Dan untuk Judgment ya, di sini Judgment di sini itu tadi seperti yang saya bilang, kamu itu bisa kayak menyelesaikan semuanya dengan baik, perlahan tapi pasti semuanya terselesaikan. Pelan-pelan ada beberapa yang bisa kamu selesaikan di tahun 22, dan kamu bisa mengawal ada sinar ya. Ada sesuatu yang baru dalam hidup kamu yang dirimu lebih punya apa lagi ya. Ternyata kamu mendapatkan hikmah dari semua yang terjadi pada dirimu. Meski mungkin kamu masih berjuang di sini. Ada Five of Pentacles dan ada The Hermit. Jangan lupa ya, di sini diingatkan ada The Hermit. Di tahun 22 adalah tahun dimana kamu harus di situ akan ditunjukkan sama Tuhan betapa Tuhan sangat menyayangi dirimu juga ya. Jadi mungkin di tahun 21 kamu merasa kok begini. Sebenarnya Tuhan tuh ada misterinya ya. Hidup itu ada misteri yang kita tidak bisa kita pecahkan. Kita bisa memecahkan kalau kita sudah melalui itu dan bisa menghadapi itu. Dan ternyata di tahun 22 kayaknya kamu akan bilang bahwa oh, maksud Tuhan seperti ini. Biar aku mungkin selama ini kamu diberi ujian di tahun 21 yang sangat berat. Mungkin kamu ya kurang dekat sama Tuhan. Banyak hal yang mungkin kamu kurang bersyukur. Kamu masih banyak komplain, kamu masih tanya kenapa, dan kamu tidak kurang berserah diri bahwa kamu diberi takdir yang sangat baik sama Tuhan, diberi kehidupan yang sangat baik. Even terkadang kamu merasa ada hal yang tidak baik dalam diri kamu, orang itu loh kayaknya enak, semua hanya fata morgana. Semua orang menghadapi ujian masing-masing. Nah di tahun 22 kamu lebih, karena energi positif kamu lebih naik, kamu lebih dekat lagi sama Tuhan, kamu lebih bisa memahami hidup kamu lebih lagi. Jadi hidup kamu memang kondisi kamu lebih baik daripada 21. Bagaimanakah dengan keuangan ya khususnya? Keuangan ada Garden ya, dan di sini ada Eight of Cups yang menandakan rezeki. Semuanya sudah tersedia, so don't worry. Jadi kamu nggak perlu khawatir untuk rezeki kamu, sudah tersedia. Di sini ada garden, ada taman ya. Semuanya sudah tumbuh, tinggal menunggu buahnya, dan ada balance. Di tahun 22, keuangan kamu akan ada keseimbangan. Mulai tidak yang kamu mengalami ketimpangan seperti 21, tetapi banyak hal baik tentang keuangan kamu. Jadi ada sesuatu yang bikin itu balance. Ada pemasukan, walaupun pengeluaran tetap kita harus setiap hari, tapi pemasukannya juga hampir sama dengan pengeluaran itu. Jadi kamu nggak timpang. Dan keuangan di sini ada your ideas. Kamu kalau bisa di tahun 22 adalah tahun dimana energi positif kamu naik ya. Tidak seperti tahun 21 yang energi negatifnya naik. Biasanya kalau mau usaha apa-apa, kalau energi negatif naik itu akan banyak gagalnya. Ya, biasanya gitu. Di tahun dimana semuanya kayak tidak mudah gitu. Mau jualan misalnya sepi, nggak mudah gitu. Memang hal-hal yang memang tidak mudah pada saat energi negatif kita naik, semuanya itu tidak mudah. Tetapi pada saat momen dimana energi positif kamu naik, manfaatkan sebaik-baiknya di tahun 22. Kamu bisa mengeluarkan semua potensi kamu. Mungkin kamu punya ide-ide apa di dalam diri kamu, kreativitas kamu untuk menghasilkan uang, keluarkan. Lakukan apa yang kamu yakini. The Magician. Jadi ya, di sini kamu harus bisa kreatif. Di tahun 22 kamu harus bisa kreatif, bisa memanfaatkan peluang yang ada. The Moon
hati-hati ada gangguan. Gangguannya adalah rasa malas atau rasa insecure kamu. Nah, di sini kamu harus bisa melawan insecure dan rasa kurang percaya diri kamu. Takutnya nanti gagal. Takutnya begini. Pada saat kita belum berperang, kita sudah takut. Itu nggak akan berhasil. Orang yang berani berperang, itu orang yang berani mati. Hidup itu seperti itu menurut saya. Kamu harus berani risiko. Jangan terlalu takut dengan risiko. Apapun hasilnya, anggap aja itu adalah hikmah. Misalnya, ternyata hasilnya tidak baik seperti yang kita inginkan. Anggap aja itu adalah pembelajaran dan mungkin itu kehendak Tuhan yang mungkin itu tidak baik untuk kita. Tetapi kita akan tahu setelah kita melakukan itu, ternyata kalau begini. Ada ilmunya pasti. Jadi, tadi kamu harus bisa melawan gangguan itu. Jangan takut untuk jangan menyerah sebelum berperang. Jangan berhenti sebelum kamu mencoba. Coba terus. Kenapa? Kalau kamu bisa mengalahkan ini ya, rasa insecure kamu ini, rasa nggak pede kamu ini, yang ini bisa membunuh karakter membunuh sesuatu yang hebat di dalam diri kamu. Kamu bisa mengalahkan itu, maka ada sesuatu yang keren. Di sini ada Eight of Wands. Di sini ada tongkat-tongkat yang berterbangan dan berlari sangat cepat. Itu menandakan ada hal yang luar biasa yang mengejutkan yang bisa kamu peroleh. Jadi pada saat kamu memang mau berjuang untuk melakukan sebuah usaha itu mungkin kayak nggak kepikiran kamu bisa sukses. Nah, tapi kalau kamu bisa, nggak boleh nih aku menyerah, aku nggak boleh mematahkan semangatku sendiri. Aku harus terus berjuang, mencoba, maka kamu akan menemukan sesuatu yang Queen of Pentacles dan ada Nine of Cups. Queen of Pentacles itu adalah ibarat kalau di Indonesia kan itu ratu koin ya. Ratu koin. Jadi rezekinya akan bagus, banyak kemudahan di situ dan ada jalan untuk usaha-usaha kamu, ada banyak kemudahan dan Nine of Cups, banyak hal yang bisa kamu lakukan di tahun 22 dengan rezeki yang kamu dapatkan. Intinya terus maju, pantang mundur ya, jangan menyerah sebelum berperang, terus mencoba dan jangan takut untuk gagal ya. Rasa takut itu yang akan membunuh sesuatu yang ada dalam dirimu yang harusnya tumbuh. Jadi terus semangat kan, di sini aura positif kamu bagus, energi gold kamu, aura gold kamu juga bagus, maka di tahun 22 akan banyak kemudahan untuk dirimu. Asmara yang single. Ada talking ya, Kamis Wage, interest, conversing more with me, etc. Di sini dirimu masih kayak yang single, saya merasakan dirimu masih menunggu sesuatu, menunggu cinta ya, masih berharap bahwa cinta itu akan bisa kembali lagi, atau bisa jadi kamu bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk mendapatkan cinta yang sama seperti dulu, seperti itu. Kamu butuh kayak sebenarnya gini, di sini ada Ten of Wands, ada Queen of Swords, ada The Chariot. Sudah waktunya kamu untuk menentukan hidup kamu. Di tahun 22 ada sesuatu hal yang harus kamu lakukan, yaitu kamu harus maju ke depan, berjalan ke depan tanpa kamu harus menoleh ke belakang. Jadi apapun yang terjadi pada dirimu, mungkin masih ada harapan untuk dirimu ingin ya masih mencintai seseorang atau berharap belum bisa melupakan seseorang, kamu masih seperti itu. Tetapi jangan sampai bikin dirimu stagnan atau jalan di tempat yang mungkin saat ini kamu tidak bergerak, atau kamu akhirnya lebih lamban. Karena pada saat kita nggak fight, kita nggak semangat karena kita memikirkan seseorang, itu juga pengaruh ke kapasitas energi kita. Jadi energi kamu nggak penuh. Jadi akhirnya kurang bergairah. Tahun 22 kamu harus bisa show the world the real you. Tunjukkan bahwa kamu orang yang sangat kamu tuh orang yang lebih dari ini gitu loh. Kamu orang yang bisa melakukan apapun. Maksudnya kamu orang yang bisa bangkit gitu loh. Nggak hanya seperti ini. Hidup kamu nggak hanya seperti ini. Kamu bisa melakukan hal yang lebih. Nah, ini tergantung diri kamu. Bagaimana dirimu memacu dirimu dengan Queen of Swords ya. Bagaimana dirimu memacu
bagaimana memacu semangat kamu untuk bisa move on ya. Jadi untuk berjalan maju, tetap semangat, fokus ke masa depan kamu. Jika memang kamu belum bisa melupakan, caranya yaitu dengan kamu bekerja, bikin kamu sukses, lakukan hal-hal yang belum kamu selesaikanlah di tahun 22. Maka nanti pelan tapi pasti kamu akan menemukan apa sih maksud Tuhan dengan cinta kamu yang belum terjawab seperti ini. Akan ada terjawab, lama-kelamaan akan terjawab. Jadi tetap semangat yang single ya. Jangan biarkan dirimu terpuruk, karena di sini ada Chariot yang menentukan hidup kamu adalah diri kamu sendiri. Hitam dan putih selalu ada di depan kita, atau dua jalan selalu ada di depan kita. Ingat, bagaimana kita memilih yang mana, yang itu menentukan takdir kita. Ya. Dan bagaimanakah yang berpacaran? Ada the snake, hati-hati ada gangguan ya. Ada musuh, ada duri dalam daging di dalam hubungan kita, ada hubungan kalian, It's time to take action. Ada di sini 5 of Cups dan 10 of Cups ya di sini. Nah, sepertinya hati-hati ada duri dalam daging seperti saya bilang. Duri dalam daging ini bisa jadi pihak ketiga atau memang kalian sendiri yang hubungannya memang kurang sehat ya. Jadi di sini harus diteliti lagi. Urusan cinta ya cinta, tetapi ada rasa di mana dirimu sangat sedih ya. Hubungan ini kayak di kalian tuh, saya melihat orang yang berpasangan gampang cekcok, sama-sama masih egois, sama-sama masih belum bisa kadang mengalah ya. Satunya mungkin begini, satunya begini. Dan apakah ada pihak ketiga? Kalau pihak ketiga mungkin belum bisa jadi ada ya. Ini bisa jadi pihak ketiga, belum tentu pasangan kamu selingkuh, sahabat ya. Pasangan kamu mungkin bisa jadi sharing dengan orang yang tidak tepat. Nah, di sini jadi belum, pihak ketiga itu nggak mesti selingkuh atau ada sesuatu. Jadi memang ada kayak blok diri kalian ya, yang masalah dari kalian berdua yang harus segera dipecahkan di tahun 22 biar tidak berlarut-larut. Maunya gimana, hubungan kita harus bagaimana, tujuannya kemana, harus kalian kalian bicarakan. Biar nggak gantung, biar tidak seperti ini terus. Ini malah hubungannya yang menjadi hubungan nggak baik dan nggak sehat jadinya ya, karena energi kalian sama-sama, energi negatifnya sama-sama tinggi. Semakin tinggi itu tidak baik ya, tidak baik. Lebih baik kalau sudah tidak nyaman, kalian bicarakan dengan masing-masing dan dengan kepala dingin, dan harus dengan jujur dan sportif itu. Jadi benar-benar kalian harus bicarakan dengan cara-cara yang sangat dewasa ya. Yang menikah, someone likes you. It's time to release negativity. Lagi-lagi itu ya. Jadi memang kayaknya kalian tuh selama ini mungkin kurang romantis ya, habis lagi ya. Ada masalah-masalah rumah tangga yang begitu complicated sehingga keromantisan kalian tuh kurang. Nah, di tahun 22 harus lebih baik diperbaiki. I'm unapologetic ya. Di sini kamu harus bisa memaafkan satu sama lain. Harus bisa percaya satu sama lain ya. Jadi jangan sampai kan ada curiga-curiga di sini. Ini yang akhirnya bikin stres. Sebenarnya masalahnya adalah pada diri kalian berdua. Di sini ada 2 of Cups ya, yang menandakan bahwa kalian tidak bisa saling mengerti selama ini. Kalian tuh sama-sama mencari pembenaran masing-masing. Kalau memang satunya belum bisa mengalah, harusnya kamu mengawali untuk memberikan contoh mengalah, mending diam dulu. Jangan terlalu, pada saat kamu beradu argumen, sama-sama mengeluarkan argumen, walaupun argumen kamu benar, tidak selalu kebenaran itu harus terungkap. Maksudnya harus orang itu tahu di saat yang itu. Jadi gitu. Jadi pada saat kita beradu argumen dengan pasangan, kalau pasangan masih ngotot, kita ngotot, akhirnya jadi seperti perang dunia ketiga. Kurang berkah ya. Jadi energi negatif kalian akan tinggi, semuanya akan sulit, rezeki malah ruwet karena kalian berdua kurang harmonis. Nah, di sini untuk urusan rezeki tergantung bagaimana kalian bisa menyatu. Kalian harus bisa saling percaya. Kalian harus bisa menjadi hubungan yang sehat. Ya, di tahun 22 banyak sekali PR-nya untuk yang menikah ini. Karena sekali lagi teman hidup adalah sahabat. Kita harus seperti sahabat. Dengan pasangan kita tuh harus lebih dekat dari orang lain. Ya, itu kuncinya, biar kita tuh bisa punya keluarga yang
yang berkah, keluarga yang mudah, kita mendidik anak-anak karena kita juga dekat, sangat dekat dengan pasangan kita, melebihi kedekatan kita dengan orang lain. Itu berarti keterbukaan kita terhadap pasangan juga sangat bagus ya. Itu di situ kunci keberkahan. Kalau kalian bisa dekat dan bisa seperti teman, maka semuanya akan bisa dibicarakan dengan baik, maka rezeki juga akan baik ya. Jadi Four of Swords banyak yang harus direnungkan. Memang ada hal-hal yang mungkin kalian perang batin ya. Di situ kalian harus banyak menahan, tetapi sekali lagi pasanganmu, keluargamu saat ini adalah sepaket terbaik dari Tuhan yang harus kamu hadapi dan harus kamu perjuangkan ya. Untuk Kamis Wage, semoga semangat dan kesehatannya Kamis Wage saya melihat hati-hati. Energi negatif kamu ada yang berada di kaki nih, ngilu-ngilu. Terus ada di punggung, ada di liver, ada di pankreas ya. Berarti hati ini beberapa, mungkin pankreas bisa berhubungan dengan diabetes, macam-macam. Ada di liver, terus banyak kan air putih. Kurangi minum-minuman yang beli ya di sini. Terus kalau bisa kalian bisa hidup sehat lah, harus olahraga lah ya, biar rajin olahraga, biar kita stabil, oksigen juga bagus. Kalau mostly saya melihat kesehatan Kamis Wage masih baik-baik di tahun 22, cuma yang tadi yang mungkin yang sudah punya penyakit-penyakit ya, yang sudah tua-tua mungkin sudah punya asam urat atau kolesterol dalam darah, itu harus benar-benar dijaga ya, biar nggak kena stroke atau gimana. Dan kalau untuk yang mungkin muda-muda saya lihat masih sehat untuk Kamis Wage. Masih berenergi banget. Angka keberuntungan kalian saya melihat 7. Jadi kalian harus banyak hati-hati. Itu adalah 7 adalah kode. Angka 7 adalah banyaklah kalian berhati-hati dan kalian harus bisa menjaga, bisa mengontrol diri kalian di tahun 2022. Dan juga angka 2. Warna keberuntungan saya melihat ungu, lembayung ya, merah muda, semua yang berwarna pink, semua yang berwarna pink dan warna yang berhubungan dengan kuning. Gold itu bisa, dan warna hitam dan biru. Terima kasih, semoga Kamis Wage diberi kekuatan dan selalu diberi selalu diberi keberkahan sama Tuhan agar bisa menghadapi hidup ini dengan baik dan benar di hadapan Tuhan ya, amin. Jika ada salah kata saya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan hiburan pada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sugeng rahayu.